Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok jawabnya lemes begitu? Walaupun sekarang kita sedang menjalani ibadah puasa, kita harus selalu tetap semangat. Oke? Ibu ulangi satu kali lagi ya, harus lebih semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau begitu kan ibu senang dengarnya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Give applause buat kita semua. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Kira-kira hari ini siapakah yang tidak hadir? Siapa? Oh, hadir semua. Oke, baik. Berarti hari ini kita semuanya hadir ya. Oke, baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview sedikit materi yang minggu kemarin. Di sini ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Oke, betul. Kita minggu kemarin sudah membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, baik. Oh, coba Ibu tanya. Kitab-kitab Allah itu yang diturunkan oleh Allah berjumlah berapa? Berjumlah 4. Kitab apa saja? Kitab Zabur. Terus kitab apa lagi? Betul, kitab Taurat. Terus yang ketiga kitab Injil. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Oke, baik. Sekarang kita dan hari ini akan membahas materi baru, yaitu tentang riya dan nifak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa mampu membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 264 dengan bacaan yang benar. Dan yang kedua, diharapkan siswa dapat memahami isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Dan yang ketiga adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi contoh-contoh perilaku riya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, langsung saja kita ke materi baru. Sekarang kalian buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Mari kita baca ayat tersebut bersama-sama. Dimulai dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathalahu kamathalil safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilu fatarakahu sawdan la yafdirun ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu
dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang menafkahkan niatnya kepada manusia. Oke. Jadi riya itu adalah perbuatan yang memperlihatkan atau sekaligus memperbagus ibadah kita dengan niatan selain Allah, yaitu dengan niatan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Adapun kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 264 ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus menghindari perilaku riya, karena perilaku riya adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh agama. Oke. Adapun dampak negatif dari riya adalah mendapatkan dosa dan menghalangi pahala. Dan yang kedua adalah membatalkan amal, sehingga amal yang diperbuat itu menjadi sia-sia. Karena apa? Orang yang berbuat riya ini di dalam hatinya itu tidak ikhlas. Dia melakukan suatu perbuatan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Makanya orang yang berperilaku riya ini akan mendapatkan pahala yang sia-sia gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah merasa gelisah. Nah, orang yang berperilaku riya ini dia akan merasa gelisah ketika dia sudah melakukan suatu perbuatan dan ternyata orang lainnya itu tidak memberikan pujian kepadanya, maka orang tersebut merasa gelisah karena niatnya yang tidak baik, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dampak negatif dari riya adalah menjadi takabur, yaitu menjadi sombong. Kemudian apa sih Bu ciri-ciri orang yang berperilaku riya? Yang pertama yaitu mengharapkan sesuatu dengan mendapatkan imbalan. Jadi orang yang berperilaku riya itu ciri-cirinya adalah ketika ia melakukan suatu perbuatan, dia itu ingin mengharapkan imbalan, baik itu imbalannya berupa pujian ataupun sebagainya. Dan yang kedua adalah yang tadi Ibu sebutkan, ingin dipuji oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang berperilaku riya itu biasanya dia merasa selalu hebat dan bahwa dia itu orang yang paling mampu, seperti itu. Jadi dia itu berperilaku takabur. Kemudian yang keempat, beramal tidak didasari niat yang tulus. Yang tadi Ibu sebutkan bahwa perilaku riya itu dia tidak didasari dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus karena Allah Ta'ala, melainkan dengan niatan lain, seperti ingin dipuji oleh orang lain. Oke, baik. Adapun jenis-jenis riya ini ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah riya karena niat, dan yang kedua adalah riya dalam perbuatan. Kemudian apa sih Bu riya dalam niat itu? Riya dalam niat adalah ketika kita ingin melakukan suatu ibadah atau perbuatan tertentu di dalam hati kita. Untuk perilaku yang riya ini, niatannya itu tidak berdasarkan kepada Allah, bukan karena semata-mata karena Allah, melainkan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, yang kedua adalah riya dalam perbuatan. Nah, riya dalam perbuatan ini digolongkan menjadi 3.
ria dalam berpakaian, ria dalam badan, dan yang ketiga adalah ria dalam ucapan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang kita akan berdiskusi dengan cara bermain peran ya. Jadi di sini Ibu ingin mengetahui seberapa kalian memahami materi tentang perbuatan ria dengan melakukan suatu atau menampilkan dengan bermain peran seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Di sini Ibu mempunyai 2 gulungan kertas, yang dimana gulungan kertas berwarna kuning ini adalah berupa pertanyaan, dan yang warna biru ini adalah tema yang akan diperankan oleh masing-masing kelompok. Jadi di sini Ibu minta kepada kalian untuk membagi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok mendapatkan 2 gulungan kertas, yang warna kuning dan yang warna biru. Oke, nanti setelah Ibu membagikan gulungan kertas ini, perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk menampilkan apa yang sudah ada di kertas ini. Oke, setuju ya? Bisa dipahami? Oke, baik. Langsung saja Ibu bagikan. Oke, gimana? Sudah dapat semua kertasnya? Sudah, oke, baik. Sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kemudian didiskusikan ingin memerankan seperti apa. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk mempersiapkan semuanya. Kemudian nanti kalian perwakilannya untuk maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, gimana? Sudah selesai ya? Oke, sudah siap semua? Siap. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1? Kelompok berapa? Oke, Ibu tunjuk ya. Kita akan melihat penampilan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Give applause untuk kelompok 1. Oke, silahkan untuk kelompok 1 memerankan apa yang tadi sudah didiskusikan. Oke, untuk teman-teman yang lain, tolong perhatikan teman yang sedang memerankan perannya. Nanti disimak baik-baik ya. Mengerti? Oke, siap. Kita saksikan bersama-sama. Oke, give applause buat kelompok 1. Jadi gimana teman-teman? Tadi kelompok 1 sudah membahas tentang apa? Tentang contoh perilaku dari ria dalam niat. Tadi contohnya apa? Oke, jadi tadi contohnya adalah seorang siswa yang berpura-pura membuang sampah karena ingin dilihat dan mendapatkan pujian kepada gurunya. Oke, baik. Kemudian pertanyaannya,
sebutkan perilaku ria. Contohnya apa saja? Yang pertama tadi apa? Siswa melakukan membuang sampah dengan niatan untuk mendapatkan pujian dari gurunya. Kemudian apalagi? Kemudian ya coba Sofi, apalagi contohnya? Dia membaca Al-Quran dengan fasih dan tartil karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Oke, bagus. Kemudian give applause untuk kelompok 1. Sekarang kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya maju ke depan. Dan untuk anak-anakku sekalian, jangan lupa perhatikan ya untuk teman-teman kalian yang ingin menampilkan dramanya. Oke? Baik. Oke, semuanya telah selesai. Semua kelompok juga sudah maju dan sekarang saatnya kita kira-kira dari semua kelompok yang kelompoknya yang paling bagus siapa? Kelompok 1, siapa nih? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, semuanya itu menurut Ibu bagus semua ya. Tapi menurut Ibu hadiah untuk di hari ini Ibu kasih kepada kelompok 1. Give applause buat kelompok 1. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silakan untuk anak-anakku sekalian, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Tidak ada? Kok tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin Ibu cukupkan karena waktunya juga sudah hampir habis. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi bahwa perilaku ria adalah suatu perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perilaku ria juga adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela. Jadi, kita sebagai umat Islam harus menghindari perbuatan ria. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara kita memohon atau berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari perilaku ria. Yang kedua, kita harus sadar bahwa pujian itu yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga harus sebisa mungkin apa yang kita lakukan, baik itu ibadah kita, amal perbuatan kita, atau tindakan kita, sebisa mungkin kita harus ikhlas tanpa ada niatan-niatan yang jelek. Yaitu niatkan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu ibadah, niatnya itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Dan untuk pertemuan minggu depan, kalian nanti baca dan meresum materi tentang nifak ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.